I just had to let you know you're Pengertian dan fungsi APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang menjadi instrumen utama kebijakan fiskal. Fungsi APBN dalam pertumbuhan dan kesejahteraan: pertama, alokasi, menyediakan barang publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Kedua, distribusi, mengurangi ketimpangan melalui transfer ke masyarakat. Ketiga, stabilisasi, menjaga stabilitas ekonomi saat terjadi guncangan. APBN bukan sekedar anggaran, tetapi tools untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif. Klasifikasi belanja pemerintah: 3 jenis belanja pemerintah yang dibahas. Pertama, infrastruktur, contoh program, jalan tol, bendungan, kereta api, pelabuhan. Karakteristik belanja modal, dampak jangka panjang. Infrastruktur, subsidi BBM, listrik, pupuk, LPG 3 kilo. Karakteristik menjaga harga terjangkau, beban rutin. Jenis belanja: ketiga, bansos, contoh program PKH, kartu sembako, BLT. Karakteristik transfer langsung ke masyarakat. Prinsip efektivitas diukur dari dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya adalah belanja infrastruktur. Definisi belanja infrastruktur adalah belanja untuk pembangunan fisik dan konektivitas. Efektivitas terhadap pertumbuhan yang pertama adalah menurunkan biaya logistik hingga 20% sampai efisiensi distribusi barang. Yang kedua, membuka akses ke kawasan ekonomi baru. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja saat konstruksi. Yang keempat, meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Ada juga tantangannya, yaitu yang pertama, dampak terasa dalam jangka panjang 2-5 tahun. Yang kedua, membutuhkan perawatan berkelanjutan. Yang ketiga, risiko kebocoran anggaran. Lalu selanjutnya ada efektivitas terhadap kesejahteraannya, yaitu akses masyarakat ke layanan publik, pendidikan, dan kesehatan semakin mudah, dan juga mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang selanjutnya adalah belanja subsidi. Definisi belanja subsidi adalah alokasi anggaran untuk menaikkan harga barang atau jasa tertentu agar terjangkau oleh masyarakat. Yang pertama ada efektivitas terhadap pertumbuhannya. Yang kesatu, menjaga stabilitas harga dan inflasi. Lalu yang kedua, mendukung sektor strategis pertanian melalui subsidi pupuk. Lalu ada juga efektivitas terhadap kesejahteraan. Yang pertama, melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Yang kedua, menjamin akses energi dan pangan dengan harga terjangkau. Lalu, kelemahan yang perlu diatasi adalah yang pertama, tidak tepat sasaran. Subsidi energi lebih banyak dinikmati kelompok mampu. Yang kedua, membebani fiskal, yaitu mengurangi ruang belanja produktif lainnya. Yang ketiga, menimbulkan distorsi ekonomi dan konsumsi berlebihan. Kemudian ada belanja bansos, merupakan bantuan sosial berupa transfer tunai atau non-tunai kepada masyarakat miskin dan rentan. Program utamanya yaitu PKH, sasarannya keluarga miskin ekstrim, manfaatnya bantuan bersyarat berupa kesehatan dan pendidikan. Kemudian ada kartu sembako, sasarannya 18-20 juta KPM, manfaatnya bantuan pangan non-tunai. Kemudian ada BLT, sasarannya keluarga terdampak krisis, manfaatnya perlindungan daya beli darurat. Efektivitas terhadap kesejahteraan: yang pertama, langsung menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, meningkatkan indikator SDM. Yang ketiga, menjaga konsumsi rumah tangga saat krisis ekonomi. Kemudian ada aktivitas terhadap pertumbuhan. Yang pertama, bersifat jangka pendek. Yang kedua, berperan sebagai automatic stabilizer saat terjadi goncangan. Kemudian ada tantangan, akurasi data penerima DTKS masih perlu disempurnakan. Yang kedua, risiko menciptakan ketergantungan. Kemudian ada perbandingan efektivitas. Aspek dampak ke pertumbuhan: efektivitas infrastruktur tinggi atau jangka panjang, subsidi sedang atau jangka pendek, bansos rendah atau jangka pendek. Kemudian ada dampak ke kesejahteraan: infrastruktur sedang atau indirect, subsidi sedang sampai ke tinggi, kemudian bansos tinggi atau langsung. Kemudian ada waktu realisasi dampak: infrastruktur 2-5 tahun, subsidi instan, bansos instan.
kemudian ada ketepatan sasaran, infrastruktur tergantung lokasi, subsidi, rentan salah sasaran, bansos bergantung data. Kemudian ada resiko utama, infrastruktur, korupsi, dan perawatan, subsidi, beban fiskal, distorsi. Kemudian ada bansos ketergantungan data. Selanjutnya ada sinergi belanja untuk hasil optimal. 1. Infrastruktur plus bansos. Contoh pembangunan jalan desa plus PKH. Hasil masyarakat miskin memiliki akses keluar dari kemiskinan struktural. 2. Subsidi tepat sasaran plus bansos. Contoh subsidi energi terbatas plus BLT kompensasi. Hasil fiskal efisien, daya beli masyarakat bawah tetap terjaga. 3. Infrastruktur plus subsidi produktif. Contoh irigasi plus subsidi pupuk. Hasil produktivitas petani meningkat, ketahanan pangan terjaga. Prinsip belanja berkualitas. 1. Tepat sasaran. 2. Tepat manfaat struktural terdampaknya. 3. Tepat waktu. 4. Akuntabel. Kesimpulan dan rekomendasi. 1. APBN memiliki peran ganda mendorong pertumbuhan dan melindungi kesejahteraan. 2. Infrastruktur adalah investasi jangka panjang yang memiliki fondasi daya saing ekonomi. 3. Subsidi perlu diselektif dan dialihkan ke bentuk yang lebih tepat sasaran agar tidak membebani fiskal. 4. Bansos adalah jaringan pengaman esensial yang terbukti efektif menurunkan kemiskinan dan menjaga stabilitas. Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi perbaikan data, digitalisasi penyaluran, reformasi subsidi, penguatan pengawasan belanja produktif. Implementasi sinkronisasi DTKS dengan data pendudukan, transfer non-tunai untuk mengurangi kebocoran, alihkan subsidi tidak tepat sasaran ke bansos produktif, libatkan aparat pengawas dan partisipasi masyarakat, tingkatkan porsi belanja modal secara bertahap.